Alkitab mencatat dia berlari-lari, tergopoh-gopoh untuk menemui Yesus. Lalu dia berlutut di hadapan Yesus, bertanya pada Yesus, "Guru, bagaimanakah supaya saya memperoleh hidup yang kekal?" Ada desire, ada sebuah kerinduan yang besar. Bahwa hidup di dalam dunia ini, berbuat baik sebenarnya tidak cukup. Ada sesuatu yang kosong, yang harus diisi di dalam jiwanya yang paling dalam. Yang dia cari dan dia tidak temukan di dalam ajaran-ajaran ahli Taurat sekalipun di dalam hukum Taurat itu sendiri. Maka dia bertanya pada Yesus, "Guru yang baik, apa yang harus aku lakukan supaya aku memperoleh eternal life itu, hidup kekal itu?" Dia sungguh-sungguh menjaga integritasnya. Dia sungguh-sungguh menjaga apinya supaya dia tidak lengah ketika melakukan hukum Taurat itu. Yang kedua, dia adalah pejuang. Dia adalah orang baik yang menahan diri sekuat-kuatnya. Dia anggap dirinya sudah sempurna. Emosinya dia jaga supaya dia tetap menjadi orang yang baik. Dia lihat wanita yang cantik, dia tidak pikiran kotor dan lain sebagainya. Dia menjaga pikirannya tetap berkenan di hadapan Allahnya. Dan dia berpuasa. Dia tidak kurang ajar sama orang tuanya. Dia tetap menjaga hidupnya dengan baik. Lalu kemudian dia mau belajar. Dia tidak puas dengan apa yang dia miliki. Dia minta pencerahan supaya cakrawala pemikirannya itu terbuka. Dia melihat Yesus sebagai sosok guru yang berbeda dengan orang lain. Walaupun Yesus muda, tetapi dia melihat otoritas dan wibawa kealahan ada pada diri Yesus sehingga dia datang. Anak muda ini seorang filsuf, yaitu pencari kebenaran, menemukan titik tertinggi apa yang harus dilakukannya untuk memperoleh hidup yang kekal. Bapak Ibu Saudara, tetapi apa yang salah pada pemuda ini? Apa yang salah pada orang muda ini? Yang pertama adalah dia pikir dia sudah baik. Dia pikir, Bapak Ibu Saudara, bahwa di dalam tindakannya sehari-hari itu sudah enough, sudah cukup untuk membawanya ke surga. Maka ketika dia bertanya apa yang harus kulakukan untuk memperoleh hidup yang kekal. Karena dia mungkin berpikir bahwa dia sudah melakukan segala sesuatu. Dia layak. Kendati di sebelah pikirannya, di sebelah hatinya ada sesuatu yang kosong yang dia rasakan. Tetapi seringkali bukan pikiran kita mencoba memanipulasi sebuah realita. Bahwa kekosongan hati itu hanya sebuah perasaan. Anak muda ini mungkin seperti itu, saudara. Dia merasa dia sudah baik. Maka ketika dia bertemu dengan Yesus, dia melihat Yesus adalah sosok yang baik juga, sama dengan dirinya yang melakukan tradisi Taurat itu. Lalu dia berkata, "Guru yang baik." Dan Yesus menjawabnya, tidak ada yang baik kecuali Allah saja. Yesus tidak mengatakan dirinya baik. Dia ingin pemuda itu tahu bahwa kalau pemuda itu melihat dia baik dan dia mengatakan saya belum baik, maka engkau juga sebagai anak muda belum baik. Kita sama-sama belum baik sebagai manusia. Engkau sempurna di dalam Taurat, engkau masih belum bisa dikatakan baik. Dan pemuda ini rupanya belum memandang Yesus sebagai Allah. Karena jikalau dia memandang Yesus sebagai Allah, dia bukan mengatakan guru yang baik, tetapi Allahku, Tuhanku, my Lord, my God. Saudara, anak muda ini belum sempurna rupanya. Dia belum mendapatkan kunci daripada keselamatan itu. Seorang Kristen harus tahu, Bapak Ibu Saudara, bahwa keselamatan itu bukan melalui hukum Taurat. Hukum Taurat adalah sebuah rambu-rambu untuk kita mengerjakan keselamatan kita. Setelah kita mendapatkan keselamatan, barulah kita bisa melakukan hukum Taurat itu dengan mengerti benar-benar untuk apa kita melakukan perbuatan yang baik. Kuncinya harus kita temukan, yaitu di dalam diri Yesus Kristus. Seorang anak muda pernah lari, Bapak Ibu Saudara, dari lantai 1 sampai lantai 17. Kenapa? Karena liftnya yang biasa dia pakai untuk naik ke lantai 17 itu sedang direnovasi. Jadi dia tidak bisa naik ke lantai 17 dengan lift. Maka dia berlari lewat tangga yang begitu tinggi sampai lantai 17. Begitu tiba di lantai 17, dia menuju ke roomnya dia, ke ruangannya dia. Begitu sampai di ruangannya dia, di depan ruangannya, dia mau buka pintu itu, dia lupa kuncinya.
Dia punya pikir baru dia teringat bahwa kuncinya sedang tertinggal di kantornya. Apa yang harus dilakukan? Dia duduk, Bapak Ibu Saudara. Dia menyesali sekali. Karena dia harus turun lagi dari lantai 17 menuju lantai yang pertama. Lalu menuju ke kantornya. Pulang dia harus dari lantai pertama naik lagi ke lantai 17. Dan itu melelahkan sekali. Kenapa? Karena satu perkara. Dia tidak menemukan, dia lupa sama kuncinya. Anak muda ini sudah capek melakukan segala sesuatu. Dia melakukan puasa, dia berdoa, dia melakukan perbuatan sosial yang begitu baik. Tetapi untuk siapa dia lakukan semua itu? Dengan satu konsep pemikiran bahwa perbuatan baik bisa membawanya melihat hidup yang kekal. Artinya dengan perbuatannya, dengan jasanya lah dia bisa mencapai surga. Saudara, ketika saudara dan saya sudah jatuh dalam dosa, kita tidak punya kesempatan untuk ke surga. Kita sudah hidup di dalam kubangan lumpur dosa. Itulah sebabnya Tuhan mengatakan bahwa orang kaya ini sukar masuk di dalam kerajaan surga. Yesus menjawab pemuda itu dengan sangat lantang dan sangat lugas. Yang pertama dia mengatakan, mengapa saya engkau katakan baik? Yang artinya kenallah apa yang baik itu. Taulah siapa yang baik itu. Pemuda itu hanya tahu Yesus guru, belum sampai pada Yesus Allah. Sebenarnya ketika Tuhan mengatakan bahwa hanya Allah yang baik, dia mau sadarkan pemuda itu bahwa ketika engkau melihat diriku yang begitu sempurna, sehingga engkau yang menganggap dirimu sempurna itu datang kepada saya yang lebih baik menurutmu, harusnya engkau sadar bahwa yang di depanmu ini bukan manusia biasa. Yang di depanmu ini adalah penggenapan hukum Taurat itu sendiri. Di depanmu ini adalah lebih daripada sekedar guru, tetapi dia adalah Allah itu sendiri. Saudara, ajaran Yesus sempurna. Tidak ada ajaran seperti Yesus yang penuh kasih di tengah-tengah pergolakan dunia ini, yang membawa damai di tengah-tengah perpecahan dunia ini, yang memberikan status kepada wanita-wanita yang waktu itu tidak dihargai. Dan dialah Yesus, seorang pribadi yang berbeda. Lalu Yesus mengatakan kepadanya, jualah hartamu dan bagikan kepada yang miskin. Tetapi Bapak Ibu Saudara, dia tidak bisa menerima Yesus. Oleh karena apa? Oleh karena Yesus sedang menggelitik bagian hidupnya yang paling tidak mampu dia buka, yaitu berbagi kepada sesama. Kita bisa melakukan hal yang baik, tetapi Bapak Ibu Saudara, banyak hal yang mungkin kita lakukan untuk diri kita. Tetapi apakah kita mampu berbagi dengan sesama kita? Ajaran-ajaran Yesus yang dituangkan di dalam firman Tuhan selalu bicara tentang kita memberikan hidup kita bagi orang lain. Ajaran-ajaran firman Tuhan selalu bercerita bukan tentang orang Samaria, tentang wanita yang datang kepadanya, tentang orang-orang yang membagi dan lain sebagainya. Gereja mula-mula juga bicara tentang bagaimana saya hidup untuk orang lain. Dan saya menolong orang lain supaya orang lain itu bisa mengenal siapa kunci dan keselamatan itu. Anak muda ini tidak bisa. Yesus mengajar dia untuk keluar dari kata aku. Harus melihat mereka. Yesus ingin anak muda itu keluar dari kotak aku tetapi menjadi kita bersama. Tidak ada pembedaan. Apa yang saya punya saya berikan kepadamu. Emas perak aku tidak punya mungkin. Itu yang murid-muridnya katakan, Petrus katakan. Tetapi yang kupunya adalah Kristus bagimu. Karena Kristus itu yang paling penting. Ketika anak muda itu melakukan Taurat itu baik, Bapak Ibu Saudara. Itu sebabnya Yesus katakan hanya satu kekuranganmu. Satu saja kekuranganmu. Yaitu kamu tidak mampu berbagi hidupmu. Anak muda itu pulang dengan sedih. Anak muda itu pulang dengan kecewa. Saudara, di mana dunia kita hidup, ada 3 belokan. Yang pertama, belokan tajam pertama adalah manusia itu sulit melakukan firman Tuhan dengan sejati. Di dalam kondisi yang baik, kita mungkin bisa melakukan firman. Tetapi ketika kita berada di dalam kondisi yang tidak baik, Bapak Ibu Saudara, kita mungkin akan protes kepada Tuhan. Lalu kemudian hilang iman pengharapan kita, bukan? Tetapi ada juga orang-orang yang justru di dalam pergumulan dia makin dewasa di dalam Tuhan. Dia berjanji berkomitmen untuk melakukan firman itu di dalam hidupnya kalau Tuhan memperbaiki hidupnya.
Tetapi celakanya banyak orang juga ketika dia sakit dia berdoa pada Tuhan dan Tuhan memperbaiki hidupnya, menyembuhkan sakit penyakitnya di dalam kondisi sangat baik, dia lupa dan bergantung pada Tuhan. Belokan yang kedua adalah I don't care. Teman saya pernah cerita bahwa ketika dia melihat sebuah video di Instagram atau di TikTok, di India orang naik kereta api berbondong-bondong. Mereka tidak peduli satu dengan yang lain, mereka saling sikut. Yang jatuh bisa luka dan mati. I don't care, saya tidak peduli. Anak muda ini hanya peduli pada dirinya sendiri, tapi dia tidak peduli orang lain. Dia tidak peduli dengan perjalanan para murid dan Yesus yang memerlukan dana yang banyak. Dia anak muda yang kaya tetapi dia tidak mensponsori perjalanan Yesus. Dia masih terikat pada satu hal, yaitu harta bendanya. Berapa banyak yang sudah kita berikan bagi Tuhan. Berapa banyak yang kita berikan bagi gereja dan pelayanan Tuhan di tempat saudara masing-masing. Yang selalu manusia pikirkan apa yang bisa saya dapatkan dari gereja. Bukan kemudian apa yang bisa saya berikan bagi gereja. Apa yang bisa saya dapatkan dari berkat Tuhan. Bukan apa yang bisa saya berikan bagi Tuhan. Kita bersiul ketika mendapatkan berkat. Tetapi kita mulai menggerutu ketika kita harus membagi berkat bagi orang lain. Saudara, dunia hari ini membutuhkan uluran tangan kita, bukan? Di tengah-tengah pandemi banyak orang miskin menjadi lebih miskin, bukan? Mereka butuh makan dan kelaparan. Mereka membutuhkan uluran tangan dari Tuhan. Dan Tuhan menugaskan kita seperti pemuda itu. Jualah milikmu, bagikan kepada yang miskin. Saya tidak mengatakan kita harus menghabiskan segala sesuatu. Tetapi maksud Yesus di dalam bagian teks ini adalah prioritaskan dan pikirkan orang-orang yang ada di sekitar kita. Ada dua Bapak Ibu Saudara, ada dua orang yang sedang bertanding. Hati siapa yang paling cantik? Orang yang pertama angkat hatinya, hati gua paling cantik, glossy, brightness, begitu terang, begitu bercahaya, begitu mengkilap hatinya. Di depan juri dan juri terkagum-kagum melihat hati orang itu. Dan diberikan nilai. Ketika orang kedua datang dia bawa hatinya compan-camping, lubang sana, lubang sini. Lebih kagum lagi sang juri dan dia berikan nilai. Dan ketika nilai itu diangkat, yang punya hati compan-camping itu justru yang menang. Dan yang mengkilap hatinya tidak menang. Saudara, orang yang pertama ini protes. Jelas-jelas hatiku lebih baik daripada hatinya. Kenapa dia juara, saya tidak? Maka juri itu menjawab orang itu. Kenapa kami memberikan? Karena kami melihat sejarah dari hati orang kedua ini. Ketika ada orang yang tidak mampu apa-apa, dia sobek hatinya, dia kasih orang itu. Ketika ada orang yang menangis di situ, dia sobek, dia kasih hatinya. Ketika ada orang yang ingin didengarkan ceritanya, dia sobek hatinya, dia kasih hidupnya. Dan engkau tidak. Dan inilah yang pertama gambaran daripada pemuda itu. Dan Yesus ingin setiap muridnya memiliki hati yang kedua. Dan memang begitu unik ajaran Yesus. Siapa yang memberi dia akan menerima. Tetapi siapa yang mempertahankan akan kehilangan nyawanya. Bapak Ibu Saudara, ayat 28 sampai 31 Petrus langsung menanggapi Yesus. Kami telah meninggalkan semuanya untuk mengikutimu. Dia mau katakan apa di sini? Saya lebih baik daripada pemuda itu. Berarti saya memperoleh hidup kekal. Saya lebih baik, kami lebih baik, kami tinggalkan semuanya, kami mengikuti Yesus. Bapak Ibu Saudara, mereka masih tidak menangkap apa yang Yesus maksudkan. Yang Yesus maksudkan bukan mengenai persoalan engkau melepaskan semuanya itu untuk mengikutiku. Tetapi bahasa yang lebih tepat atau harafiah maksud daripada ajaran Yesus ini, kita tidak disuruh hidup secara asketis atau memisahkan diri dengan orang yang lain. Tetapi kita diminta Bapak Ibu Saudara untuk memberkati orang lain melalui kehidupan kita. Dan mereka harus melihat sang guru hidupnya bagaimana. Kalau engkau dan saya menerima Yesus, kita akan like Jesus, kita akan seperti Yesus. Kalau Yesus memberi mereka makan, kita beri orang lain makan. Kalau Yesus mengampuni orang yang bersalah, kita ampuni orang yang bersalah. Kalau Yesus menjaga kekudusan hidupnya, kita mengikuti menjaga kekudusan hidup kita. Yesus berbicara penuh berkat, kita bicara juga penuh berkat. Yesus menumpangkan tangan bagi anak-anak kecil yang memberkati mereka. Kita memberkati anak-anak kecil, generasi-generasi muda yang ada pada hari ini. Ketika Yesus berdoa kepada Bapa dengan serius, kita juga hidup dalam doa bersama-sama.
Ketika Yesus rajin ke bait suci dan mendengarkan firman dan Taurat itu dibacakan, kita juga rajin melayani Tuhan di gerejanya. Dan itu yang harus kita lakukan sebagai orang Kristen. Saudara dan saya, maukah kita memperoleh hidup yang kekal? Yang pertama, kuncinya ada pada Yesus. Setelah saudara menerima Yesus dan mengukur diri betul-betul cinta Yesus atau tidak, lihat apa yang sudah kita lakukan bagi diri kita dan apa yang sudah kita lakukan bagi sesama kita. Ini yang paling penting untuk kita pelajari. Tuhan memberkati.